إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتنزرني في كل حال ولحمة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك وياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي
وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من انس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati penasehat Masjid Jami Al Khair, beliau yang terhormat Bapak Haji Rojali, Bapak Bubun, Bapak Ustadz Nur Hadi, beliau yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan juga guru kita bersama Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, dan juga Ustadz Nur Hasan LC yang saat ini beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al Khair, beliau Bapak Haji Sarmili, Ketua RW 05, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, dan juga Ketua RW 03 Kelurahan Cilangkap, beliau juga sudah hadir bersama-sama kita. Para alim, para ulama, wabil khusus guru kita Al Ustadz Syah Shidik, alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Beliau adalah pembina majelis taklim rutin setiap malam Rabu. Para alim, para ulama,
para asatidzah, bapak-bapak sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dapat berkumpulnya kita di Masjid Jami'al Khair dalam rangka memperingati atau Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, minal zulumati ilan nur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Panangaran Ritonga selaku Camat Kecamatan Cipayung. Hadir juga bersama kita Bapak Lurah Kelurahan Cilangkap, Bapak Diki Wijaya ST, dan juga Dewan Kota Kecamatan Cipayung pada yang terhormat Bapak Toto Soeharto. Alhamdulillah hadir tokoh masyarakat kita Bapak Haji Agus Sudana selaku Ketua Safari Subuh Kelurahan Setu dan sekitarnya, dan juga penasehat kita dari penasehat FK Ulum dan juga penasehat Safari Subuh hadir bersama kita Bapak Haji Jaya Lelana, dan juga hadir alhamdulillah Bapak Bimas kita. Selamat datang Pak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke acara selanjutnya, mari bersama-sama kita melantunkan atau membaca riwayat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan dibawakan oleh Ustadz Lukman dan Ustadz Hafidh beserta tim hadrohnya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لرضاء الله ولشفاعة رسول الله وللسلامة العافية والسعادة في الدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإتباعه الطاهرين أجمعين الكرام. ثم إلى خصوصا لصاحب مولد سمت الضرار للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي قدس الله سره ونفعنا به وكرامه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والح ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد والح ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك يا مسكي وطبي، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء، يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي، يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي، أنت المرتجى يوم الزهام، اشفع لنا يا خير الأنام، أنت المرتجى يوم الذهاب، اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا حبيب الله، اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله، يا نبي يا رسول الله، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرس به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل بذي رحمة تعلق سردة الأدلية بخلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفتى الذي برد من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتنظرت في وجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقت سهر بيطيب الهنا للصفا وبيجود العلي بالفدي أهل الوفاء وقت السحر بيطيب الهنا للصفا وبيجود العلي بالفدي أهل الوفاء بالفدي أهل الوفاء وقت السهر بيدي يا الله للصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء وقت السهر بيدي يا الله للصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء بالفضل أهل الوفاء تلاله يرجاه يا بنرang jiwa
sejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri, sebagai obat diri. Waktu sahar biyadi ya Allah, halal safa wa biyajudul alim bil baldi ahli wafa. Waktu sahar biyadi ya halal safa wa biyajudul alim بالبدء أهل الوفاء والبسهر اليتيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا واسع الكرم. وقد السهر بيدي الهلال الصفا وبيجود العلي بالظن أهل الوفاء. وقت السهر بيدي الهلال الصفا وبيجود العلي بالظن أهل الوفاء. وقت السهر بيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجري الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى، يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى، بحبيب بحبيب عم الآن من والى، بحبيب بحبيب عم الآن من والى. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى، يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى، بحبيب بحبيب أما الآن
من والا بحبيب بحبيب أما الآن من والا جل محشر رب الوجود بنوره غمر الكون فجاة وجمالا قد ترقى بحسن أعلى مقام وتناهى بمجده وتعالى يا لقلبي سرور قد توالى يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب عما الآن من والا بحبيب عما الآن من والا رفعة بشؤونه وكمالا يا لقلبي سروره قد توالى يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الآن من والا بحبيب أما الآن من والا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن مسبح اللسان ويحار في ذا عن كل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله اهدنا لزيارك سيدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله اهدنا لزيارك سيدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله اهدنا لزيارك سيدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله اهدنا لزيارك سيدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين
Ku datang di dalam raudhamu, di taman-taman syurgamu, mengharap ridha darimu. Ya Allah, wahai Tuhanku, ku datang di dalam raudhamu, di taman-taman syurgamu, mengharap ridha darimu. Ya Allah, wahai Tuhanku. Ya Rasulullah, idina li ziyarah masjidina, nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasulullah, idina li ziyarah masjidina, nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Aku bertawassul kepadanya, pada Nabi-Mu yang mulia, agar terkabul segala doa, harapan dan cita-cita. Cintamu wahai Rasulku terhilang di telan waktu, jasamu terkenang selalu di dalam sanubariku. Ya Rasulullah, idina li ziyarah masjidina, nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasulullah, idina li ziyarah masjidina, nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب عنود هذا الحبيب أنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقرة الشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أيد عند وجهه أمة تانسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية وما هما من الحور العين، من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فذا الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الظلام يغنى المثاني، فهذر اليمن غرض، واستميعوا بجمال فاق بالحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء. الله الله جمع الفقر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يصوره العاد، إذ حبانا بوجوده. الله الله المصطفى الهادي محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا يا رسول صل وسلم وبارك عليه الله بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جنوبا لكل مقصد صل وسلم وبارك عليه مستمير كل حين يتجدد صلى الله عليه صلى الله على محمد صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم وبارك عليه صل عليه مرحبا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ولما نظم الفكر من دراري الأصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah hadirin sekalian, telah bersama-sama kita membaca pembacaan riwayat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan pada guru kita bersama Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semua. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Masasi. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Masasi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami hormati DKM Masjid Jami' Al-Khair beserta perangkatnya, yang kami hormati Guru Tetap Masjid Jami' Al-Khair Al-Ustaz Syarifuddin Syasidik SPD, yang kami hormati penceramah kita Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus,
Yang kami hormati penceramah kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani SHI MPD. Yang kami hormati Bapak Camat kita Bapak Dr. Andas Haji Panarangan Ritonga, mohon maaf. Yang kami hormati Bapak Lurah Cilangkap, Bapak Diki Wahyudi ST. Yang kami hormati para Ustaz Mujahidin Eski, Al-Ustaz Haji Rusmin Nur, Al-Ustaz Haji Abdul Rashid SAG, dan seluruh para hujaj, para ustaz yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim kami kepada beliau semuanya. Yang kami hormati para jamaah, para bapak, para ibu remaja yang hadir di sini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan semua nikmat itu kita bisa berkumpul bersama-sama guna menghadiri peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf tadi ada yang ketinggalan, Ibu Hajah LMK, Ibu Dewi Hartanti yang kami hormati. Salawat ma'asalam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang diagungi oleh yang maha agung, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini beserta saudara dan keluarga kita tentu saja mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, izinkan kami atas nama panitia sekaligus juga atas nama pengurus DKM Masjid Jami Al-Khair akan menyampaikan laporan keuangan. Sebagaimana kita tahu di dalam proposal bahwa untuk kegiatan acara ini kita membutuhkan anggaran Rp50.600.000. Alhamdulillah sampai pada tadi jam 5 kita telah mendapatkan bantuan berupa barang dari hamba Allah 20 dus air mineral, 1 ekor kambing dari Ustaz Ali Muhammad Guntur. Seperti biasa juga pisang dari Haji Nadi dan Masjid Baharul Ulum. Sedangkan bantuan yang berupa uang dari para donatur, alhamdulillah terkumpul sebanyak Rp39.560.000 dan alhamdulillah juga ada alokasi dana bantuan dari Masjid Jami Al-Khair dari uang kas. Mohon izin para jamaah, kita dapat bantuan Rp2 juta, sehingga total yang kami dapatkan, panitia dapatkan sebesar Rp41.060.000. Adapun uang tersebut telah dikeluarkan sebanyak Rp40.400.000. Alhamdulillah masih ada saldo air sebanyak Rp1.160.000. Ucapan terima kasih dari kami, ucapan yang setinggi-tingginya kepada seluruh donatur yang telah bersedia mensedekahkan sebagian rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang dikeluarkan untuk acara hari ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan, dan Allah Maha tahu apa hajat saudara-saudara semua, apa hajat kita semua. Semoga Allah kabulkan hajat kita semua. Permohonan maaf juga dari kami selaku panitia apabila masih ada kekurangan di sana sini, baik dari sambutan maupun penyajiannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Masasih yang telah menyampaikan sambutannya mewakili daripada
panitia peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Al Khair. Hadirin, untuk sambutan yang kedua yaitu dari aparatur pemerintahan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Cipayung kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Panangaran Ritonga, dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para alim ulama yang telah hadir bersama-sama kita. Yang pertama, guru kita Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus yang sudah bersama kita. Juga hadir bersama kita Kiai Haji Kepala KUA ya, Kepala KUA, ini alim ulama juga ini, Ahmad Zaidun. Atau kemudian juga hadir bersama kita Ketua DKM yang saya hormati, Ketua DKM Pak Haji Sarmili. Juga tadi Ketua Panitia kita Bapak Ustadz Mas Asih. Kemudian ada tokoh yang selalu bersama kita, Bapak Haji Jaya Lelana, Bapak Haji Agus Sedana, Ketua Wasilah Subuh. Juga Kiai Haji Abdul Rosid, Ustadz Syah Sidik, guru pembimbing kita yang setiap hari Rabu di masjid ini. Para asatiz dan asatijah yang mohon maaf dari kalangan ulama yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian saya sebutkan juga dari unsur umaro di sini hadir kepala KUA kita, Kiai Haji Ahmad Zaidun, juga Pak Dewan Kota, kemudian Bapak Lurah Cilangkap, Pak Diki Wijaya, juga Bapak Ketua RW 5, RW 3 Sahibul Bait, para Ketua RT di lingkungan RW 3, serta para LMK sekecamatan Cilangkap ya, juga sekelurahan, kecamatannya Cipayung. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita kembali, insya Allah saya yang ketiga, artinya 3 tahun saya di sini, setiap tahun saya turut bersama dengan jamaah Masjid Al Khair. Kita menyambut gembira akan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal yang jatuh mungkin nanti tanggal 16. Sedikit kenapa saya sebutkan di tanggal 16, karena itu Senin, minggunya FK Ulum rencananya ada acara pawai. Informasi awal. Jadi di bulan Rabiul Awal ini memang umat muslim khususnya kita di wilayah Kecamatan Cipayung ini rutin melakukan kegiatan peringatan Maulid. Tentunya saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM, kepada ketua panitia yang sudah bersusah payah merancang kegiatan ini dan terlaksana cukup meriah. Tentunya kita satukan niat kita hadir di sini. Pertama mungkin silaturahim, yang kedua menuntut ilmu, karena nanti akan ada sari tilawah ataupun sari hikmah daripada peringatan Maulid ini yang akan disampaikan oleh para guru kita. Tentunya melalui kegiatan ini sangat membantu kami di pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat Cipayung yang tentram, yang nyaman. Itu dasarnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya karena niat kita hadir kemari di samping silaturahim dan menuntut ilmu, mari sama-sama kita fokuskan mendengar nanti sari hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, dan kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengamalkannya supaya terwujud
sosok Islam yang membawa rahmat bagi warga Kecamatan Cipayung ini. Mari mudah-mudahan kegiatan ini akan menjadi ilmu yang diajarkan, yang mengajarkan, akan menjadi amal jariah yang bagi guru kita, dan kita pun yang mengamalkannya nanti mudah-mudahan akan menjadi sosok insanul kamil. Itu doa kami, dan atas nama pemerintah kecamatan kembali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung dan kepada semua yang hadir. Mari sama-sama kita sambut dengan hati riang, hati gembira, bahwa kelahiran sosok junjungan kita ini sangat merubah dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan wilayah Kecamatan Cipayung dengan seringnya kegiatan maulid juga semakin terang benderang wilayah kita ini dalam masyarakat madani yang berkemampuan. Demikian kami sampaikan sambutan dari mewakili Kecamatan Cipayung. Saya kira satu paket dengan sambutan lurah ini. Kami atas nama pemerintah kelurahan dan kecamatan mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Kecamatan Cipayung, Bapak Dr. Andes Haji Panangaran Ritonga, yang telah menyampaikan sambutannya. Namun sebelumnya, sebelum beranjak ke acara berikutnya, kami mohon untuk para panitia dan remaja masjid untuk mempersiapkan mengeluarkan hidangan. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. 12 Rabiul Awal, tanggal kelahirannya, hari Senin waktunya, tahun gajah tepatnya. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. Lahirnya di kota Mekah, hijrahnya di Madinah, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Siti Khadijah istrinya, Siti Fatimah anaknya. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan Maidhatul Hasanah, marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Syarif Muhammad. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang membawa anak ataupun untuk anak-anak sekalian, bisa tenang terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat Ustadz Syarif Muhammad, dipersilakan. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Syarif Muhammad yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk acara selanjutnya yaitu Maidhatul Hasanah. Maidhatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para sepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada segenap panitia dan DKM Masjid Jami Al-Khair, di antaranya Bapak Haji Rojali beserta ikhwan dan rekan-rekannya. Juga tidak terlupakan kepada Bapak Camat kita, Bapak Lurah kita, aparat sipil maupun militer yang ikut hadir pada malam ini, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat memenuhi Masjid Al-Khair dalam rangka mengingat akan lahirnya manusia mulia. Memperingati lahirnya Nabi Muhammad merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Karena tanpa Nabi Muhammad kita tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dunia dan isinya diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Seluruh kenikmatan diturunkan oleh Allah ke dunia ini pun karena Nabi Muhammad. Kita bisa beriman kepada Allah karena siapa? Kita bisa kenal Islam karena siapa? Kita bisa mendidik anak kita sampai menjadi anak yang saleh dan salihah karena siapa? Itu karena Nabi Muhammad. Kita bisa merajut persatuan dan kesatuan di antara tetangga, masyarakat, dan umat Islam di mana saja berada. Ini semua karena Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah peringatan Maulid ini kita jadikan satu sarana dan kesempatan untuk mempersatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana muwahhidun lil bashar. Aku itu diciptakan oleh Allah untuk mempersatukan manusia. Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah, tidak lagi ada orang kaya, tidak lagi ada orang miskin. Tidak lagi ada raja, tidak ada lagi rakyat. Tidak ada lagi orang kuat maupun orang lemah. Laki dan perempuan semuanya diberikan tempat oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam hadis yang sering kita dengar, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia atau negara
itu bisa utuh, bisa kuat disebabkan oleh 4 ini. Apa yang 4 ini? Bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Indonesia tidak pernah didatangi oleh Nabi Muhammad. Indonesia tidak pernah didatangi oleh sahabat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Indonesia menjadi negara yang paling besar umat Islamnya di dunia? Ini karena ulama. Dari mulai Wali Songo sampai para habaib, para wali-wali, sampai kepada guru-guru kita sekarang ini, membuka pengajian Al-Quran antara maghrib dan isya. Alhamdulillah anak kita sudah kenal Quran. Alhamdulillah anak kita kenal sholat. Alhamdulillah anak kita bisa berakhlak yang baik. Ini sebab jasa ulama. Sebab sekarang ini saudara-saudara, kalau tidak ada guru-guru yang setia, tidak ada guru-guru yang istiqamah, kita bagaimana cara mendidik anak kita? Zaman saya, zaman Pak Camat, zaman kiai-kiai dengan zaman sekarang sudah beda. Kalau zaman saya dulu, zaman Pak Camat, belum kenal guru ngaji, bapak kita sendiri yang ngajarin Al-Quran. Ibu kita sendiri yang ngajarin Al-Quran. Pertama yang diajarkan apa? Juz Ammah, alif-alifan sampai khatam Juz Ammah. Itu tiap maghrib udah wajib kita disentil, dicubit, ditempeleng, hanya gara-gara 1 huruf. Begitu khatam Quran dibawa, begitu khatam Juz Ammah dibawa kita kepada guru ngaji, diserahkan kepada guru ngaji. Guru, kiai, ustadz, mu'alim, ini anak saya, tolong anak saya diajarkan Al-Quran, difahamkan tentang isinya Al-Quran, supaya anak saya menjadi anak yang soleh, diterima oleh sang guru, oleh sang mu'alim. Begitu pulang, orang tua kita dulu nih ya, dulu begitu pulang, setiap dapat kembalian uang belanja atau uang rokok, itu disisipkan di bawah baju. 1 bulan ditaruh di amplop, titipkan kepada anak, nak, kasih mu'alim, kasih guru buat nambahin bayar listrik. Itu dulu. Buat nambahin beli kapur tulis, itu dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Kadang-kadang udah nggak bayar aja masih diomelin ustadznya. Betul nggak? Makanya zaman sekarang ini dibandingkan dengan zaman dulu, anak masih punya adab. Betul nggak? Dulu orang jarang Pak yang lulus SMA, jarang orang yang kuliah, tapi akhlaknya lebih benar daripada yang kuliah. Maaf, betul nggak? Kenapa? Orang dulu, orang tua dulu masih menghargai jasa guru. Terus terang, siapa yang ngajarin anak kita arkanul wudu, rukunnya wudu? Saya mau tanya, sekarang saya mau nanya, ada nggak ibu-ibu yang tahu rukunnya wudu? Ada nggak bapak-bapak yang kenal rukunnya wudu? Ada. Cuman berapa orang, yang lainnya nyontek, wudunya ngelihat yang di sebelah. Kalau yang ditiru bener, kalau yang ditiru salah, salah. Saya pernah ceramah di Tangerang beberapa tahun yang lalu. Ketika saya selesai ceramah, waktu itu siang, saya harus melanjutkan ke daerah BSD. Saya mau sholat dohor, ada satu-satunya masjid di pinggir jalan. Saya dengan murid saya, dengan supir saya masuk. Itu kerannya 4, yang 3 mati semuanya. Maklum masjid kadang-kadang begitu. Yang nyala cuma 1. Ada orang, mohon maaf ya, orangnya kalau kita ngeliat Masya Allah, jenggotnya panjang, jidatnya gede hitamnya nih. Ngambil wudhu, saya liatin, wudhu lagi. Ngambil wudhu lagi. Saya curiga ini orang pasti sakit perut ini. Betul nggak? Kalau kita wudhu lagi berarti ada yang batal kan? Saya tegur, Mas, mohon maaf, kalau bisa Mas buang air aja dulu. Saya mau pakai kerannya, soalnya semuanya mati, saya mau berwaktu. Oh enggak, saya enggak sakit perut. Loh, kalau enggak sakit perut ngapain wudhu sampai 4 kali? Apa jawabnya? Buat serep. Buat serep. Maksudnya gimana? Kalau saya kentut ada 3. Kentut lagi ada 2. Kentut lagi ada 1. Nah ini akibat kalau kita nggak belajar tentang hukum agama, cara ibadah yang benar, nanti sholat kita nyontek, wudhu kita nyontek. Kalau yang di sebelah kita benar, wudhu kita benar. Tapi kalau yang wudhu kayak yang tadi, ya nanti sampai tua kita begitu, wudhu 4 kali, 5 kali. Kalau ditanya kenapa sampai 3-4 kali,
buat serep. Nah ini saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itulah ulama, guru punya jasa buat bangsa dan negara. Alhamdulillah Indonesia jauh dari Arab Saudi, Indonesia jauh dari Mesir, tapi di Indonesia tidak sedikit para walinya Allah, tidak sedikit para ulama-ulama yang soleh, tidak sedikit anak-anak kita yang menjadi anak yang soleh dan soleh, bahkan hafat Quran di mana-mana. Ini semua jasa para guru. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Saudara-saudara hadirin, keadilan ini merupakan kunci kemakmuran, kunci kesejahteraan. Orang kalau sudah berlaku adil, oleh Allah ditambahkan kemakmurannya, ditambahkan keberkahannya, ditambahkan kenikmatannya. Tapi kalau sudah tidak berlaku adil, dicabut sedikit demi sedikit nikmatnya oleh Allah. Sekarang bisa kita rasakan, negara kita besar, negara kita kaya, yang ngincipin bukan masyarakat, yang menikmati bukan pribumi, yang merasakan bukan orang asli Indonesia, tapi orang asing. Betul apa betul? Nikel dia yang makan, minyak dia yang makan, hutan dia yang nguasain. Mereka kaya, kita miskin. Apa sebab? Karena muncul seorang pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang tidak adil, sekalipun dia taubatan nasuha, tobatnya tidak diterima oleh Allah sebelum rakyat yang dipimpin memberikan maaf kepada orang tersebut. Yang ketiga, wasakhawatil agniya, dermawannya orang kaya. Kalau masih ada orang kaya yang masih memperhatikan orang miskin, orang yang gak punya, maka negeri ini akan makmur dan aman. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, orang yang dermawan itu sama dengan orang yang minta rezekinya banyak. Ada orang kepengen mancing ikan yang besar, umpannya cacing. Ikan sekarang ini Pak udah ngerti. Saya pernah diundang di Bekasi, itu ada satu daerah yang daerah muarah antara laut dengan laut. Itu banyak orang yang ngambil ikan, apa itu? Ikan Bekasi yang gede-gede itu. Itu saya lihat umpannya apa? Bakso. Ikan aja udah makan bakso. Lah ini mau mancing ikan pakai cacing, ya dilepehin. Sama dengan orang yang pengen kaya, orang yang pengen tambah rezeki, tapi dia tidak pernah sedekah, dia tidak pernah memberi. Saudara-saudara, saya punya teman saya seorang kiai. Dia kalau ngomong lucu, tapi omongannya itu seperti dalil. Apa dia bilang? Ar-rizku kal jenggot. Rezeki itu seperti jenggot. Ada nggak orang nyukur jenggot terus nggak keluar lagi? Makin sering dicukur, makin tebal. Makin sering dicukur, makin banyak. Uang yang kita miliki, semakin kita sedekahkan, semakin kita berikan kepada hamba-hamba Allah yang betul-betul dia kurang, betul-betul dia orang nggak mampu, itu rezeki akan bertambah, saudara-saudara. Saudara hadirin, Rasulullah mengatakan, setiap manusia dari umatku yang meninggal dunia, kita ini bakal meninggal. Begitu kita dimasukkan dalam kubur, ditutup pakai papan, kemudian pertama tanah yang ditaburkan ke liang kubur. Ya, begitu dimasukkan tanah pertama dalam kubur, itu mayit diperlihatkan dua pahalanya. Apa itu? Satu, pahala dia baca Quran. Berapa tahun kita baca Quran? Kita baca Fatihah sudah berapa tahun? Baca surat Al-Ikhlas berapa tahun? Baca ayat kursi berapa tahun? Belum lagi yang mendawamkan surat Kahfi, surat Waqiah, Yasin, bahkan khutmul Quran. Itu pahalanya akan berwujud menjadi manusia. Kalau yang meninggal seorang laki-laki, dia akan berwujud seperti manusia laki-laki yang ganteng, yang gagah. Kalau yang meninggal perempuan, dia akan berwujud menjadi seorang wanita yang cantik, kemudian berkata kepada si mayit, "Hai mayit, jangan takut. Aku adalah sesuatu yang kau baca tiap hari, yaitu Al-Quran. Aku diutus oleh Allah menemanimu untuk membantumu menjawab pertanyaan munkar wa nakir, karena semua bakal ditanya oleh munkar wa nakir." Yang kedua, pahala sodakoh. Kapan kita sedekah? Kapan pertama kita sedekah? Waktu masih anak-anak, ya. Umur 8 tahun, 9 tahun,
dibawa sama bapak kita ke Masjid Al-Khair. Di Masjid Al-Khair kan suka ada tuh keropak yang jalan tuh. Namanya anak kecil seneng tuh masukin duit. Zaman kita dulu 10 perak Pak. Kita masukin plung. Itu ditunjukkan pahalanya oleh Allah Ta'ala. 10 rupiah tahun sekian. Itu pahalanya luar biasa. Sampai si mayit berkata dalam kuburnya, ya Allah, keluarkan aku dari kubur ya Allah. Hidupkan aku dari kubur ya Allah. Walaupun satu saat akan aku habiskan hartaku untuk bersedekah ya Allah. Cuman 10 rupiah pahalanya kayak begitu besarnya. Maka hati-hati saudara-saudara. Jangan kita menganggap sedekah kecil itu remeh. Jangan anggap kita memberi kepada fakir miskin itu remeh. Nanti kita akan menikmati ketika kita berada di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, ya, bida'watil fuqara, yaitu doanya orang-orang miskin. Hati-hati, kita jangan suka gampangin orang miskin, ya. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan apa? 1, jangan suka meremehkan dosa kecil. Yang kedua, jangan suka meremehkan amal soleh walaupun kecil. Yang ketiga, jangan suka ngeremehin orang kecil. Dosa kecil, walaupun kita tobat, kalau tobatnya nggak diterima, kira-kira masuk neraka nggak? Tetap masuk neraka. Amal soleh sekecil apapun, contohnya apa? Kita ucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Buat orang awam kecil. Padahal kalau saudara tahu khasiatnya, keutamaannya, Masya Allah. Ketika Nabi berjalan bersama beberapa sahabat, tiba-tiba Nabi melihat beberapa sahabat duduk di depan masjid sambil ngobrol-ngobrol dengan suara yang begitu keras. Nabi teriak, Sabbihullah, bertasbihlah kalian kepada Allah. Kalian tidak tahu khasiat dan keutamaan daripada tasbih kepada Allah. Kalimat subhanallah, satu kalimat subhanallah lebih besar daripada 7 lapis langit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu lebih besar daripada bumi 7 lapis. Maka oleh karena itu, kalau orang menyebut kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali, walaupun dosanya lebih besar daripada lautan yang ada di dunia, hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selama ini menganggap kecil kalimat la haula wala quwata illa billah. Buat apa itu? Buat menjaga nikmat. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat rezeki, nikmat jabatan, nikmat kekayaan. Dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Jangan suka yang ketiga, jangan suka meremehkan orang kecil. Ini hati-hati, ya. Allah punya hamba yang disebut orang-orangnya Allah, ya. Orang-orangnya Allah. Siapa mereka? Kadang-kadang mereka nyamar sebagai pengemis, ya. Datang ke rumah kita, minta bagian rezekinya, ya. Itu hati-hati. Mereka itu orang-orangnya Allah. Jangan lihat mukanya, jangan lihat penampilannya, tapi mustajab doanya, ini yang bahaya para hadirin. Kalau kita mau ngasih, jangan pakai ngomong gini, Bu, Pak, ini sedekah saya. Jangan. Sebab orang yang nggak punya, orang yang minta juga tahu apa sih sedekah. Sedekah itu uang kotor. Harta yang disedekah itu kotorannya. Harta yang dikeluarin zakat itu kotorannya. Orang-orang yang minta-minta begitu hatinya ngomong, ya Allah, saya kalau nggak miskin nggak mungkin saya minta ya Allah, karena saya butuh uang buat makan. Ya Allah, ini orang pakai ngomong sedekah, saya tahu itu sedekah uang kotor. Udah kasihkan karena Allah Ta'ala. Saudara-saudara, orang-orang seperti itu ketika kita berikan, dia berdoa. Ketika dia berdoa, walaupun tanpa mengangkat tangan, Allah ijabah doanya, Allah terima doanya, Allah berikan rezeki yang paling besar kepada kita. Makanya oleh karena itu, kalau ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, ke rumah sakit udah, operasi udah, terapi udah, nggak sembuh-sembuh, apa kata Nabi? Dawu maradakum bis shadaqah. Obati penyakitmu itu dengan sedekah. Makanya orang tua-tua kita dulu kalau sembuh, sudah sehat, dia beli beras, ya, entah 25 liter, entah 50 liter,
kemudian dibagi seliter-seliter atau 2 liter, dibagikan kepada tetangga-tetangga yang nggak punya, saudara. Hadirin yang saya hormati, maka oleh karena itu negeri ini akan aman disebabkan oleh ulama, yang kedua oleh pemimpin yang adil, yang ketiga oleh seorang dermawan, yang keempat adalah doanya orang miskin. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad tidak pernah memecah belah kita. Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan kita. Kenapa orang kaya harus memberi santunan kepada orang miskin? Karena orang kaya di dalam dompetnya ada rezekinya orang miskin, ada haknya orang miskin. Orang miskin tidak boleh jahat kepada orang kaya, tidak boleh hasut kepada orang kaya. Kenapa? Karena orang miskin sadar doanya orang miskin bisa menambah kayanya orang kaya. Saudara-saudara hadirin, itulah tujuan Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah saya berharap setiap kita menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad ini, mari tingkatkan kesadaran kita untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara, orang kafir nggak takut umat Islam bangun masjid, karena orang kafir tahu masjidnya bagus tapi jamannya kosong. Betul nggak? Orang kafir nggak takut dengan tablek akbar, dakwah akbar di pinggir jalan, di alun-alun, di lapangan, sampai mengibarkan umbul-umbul bendera. Mereka nggak takut. Kenapa? Mereka tahu majelisnya banyak, tapi ustadznya nggak bersatu, buruhnya nggak bersatu. Tapi kalau kita bersatu, mereka tidak akan bisa hidup tenang. Kenapa, saudara-saudara? Allah Ta'ala melemahkan hatinya orang kafir di hadapan umat Islam dengan satu ketika umat Islam bersatu. Makanya kita dipecah-pecah. Dulu saya ingat Van der Plas dan Snokhogronya. Ini seorang Belanda yang beragama Yahudi. Dua orang ini tugasnya memperdalam agama Islam untuk memecah belah umat Islam, untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Karena umat Islam Indonesia akidahnya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhab Imam Syafi'i. Dipecah sampai terakhir Van der Plas dan Snokhogronya ketika mau pulang ke negerinya, dia bilang apa? Hancurkan umat Islam dengan 3 perkara. 1, bikin partai Islam yang banyak. Bikin partai Islam yang banyak. Tentunya yang ngurus partai Islam siapa? Tokoh agama Islam, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai. Dengan adanya partai Islam yang banyak, masing-masing yang punya partai sama-sama Islam gak bersatu. Sekarang kita bisa lihat P3, mohon maaf kalau ada orang P3, ini cuma contoh doang. Partai Persatuan Pembangunan, kapan bersatunya P3? Saya mau tanya, kapan bersatunya P3? P3 menang, yang untung orang P3. PKS Partai Islam menang, yang untung orang PKS. PKB menang, yang untung orang PKB. Nggak ada. PKB menang, untung semua umat Islam. PKS menang, untung semua umat Islam. Nggak ada. Satu sama lain yang mendapat untung. Maka oleh karena itu setiap tahun-tahun politik untuk menyokong dia punya partai, satu sama lain saling bersaing, bahkan saling gontok-gontokan. Begitu kita pecah, ribut urusan partai, kekuatan kita lemah. Coba kita lihat agama Kristen, ada nggak partainya? Ada nggak? Walaupun ada orang Kristen di PDI, walaupun ada orang Kristen di partai yang lain, tapi Kristen tidak bawa partai. Makanya orang Kristen gak pernah dengar ada pastor sama pastor berantem, ada pendeta sama pendeta berantem, ada gereja ini sama gereja ini berantem, gak pernah dengar. Tapi lihat umat Islam, betul gak? Masjid ini sama masjid itu tawuran, masjid ini sama masjid ribut, kita sama kita berantem. Maka oleh karena itu persatuan dan kesatuan inilah yang bakal mengokohkan umat Islam. Saya mau tanya, umat Islam mayoritas nggak di Indonesia? Mayoritas. Kenapa kemarin Paus datang sampai adzan nggak boleh? Hah? Kenapa Paus datang kemarin sampai adzan maghrib tidak boleh? Apakah memang Paus minta seperti itu? Tidak. Apakah Paus memang memberikan isyarat kalau saya datang tidak boleh ada adzan? Tidak. Tapi kenapa ada?
Karena mereka itu tahu kondisi kita. Kita ini umat Islam banyak tapi nggak kuat. Kita ini umat Islam banyak tapi kurang faham agama. Betul apa tidak? Maaf, jangan pun urusan paus. Urusan maulid aja orang Islam ada yang ngeritik maulid. Segala bilang bid'ah lah, itulah. Betul nggak? Kita memperingati maulid dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Hukumnya syukur wajib, sunnah atau bid'ah? Syukur hukumnya sunnah, wajib atau bid'ah? Wajib. Kalau kita tidak bersyukur disebut kufur nikmah. Sedangkan Nabi Muhammad ini makhluk Allah yang merupakan makhluk yang menyebabkan turun nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih contoh, Pak. Kenapa umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat-umat yang lain kalau berbuat maksiat dilaknat oleh Allah taala. Umat Nabi Musa cuman gara-gara mancing di hari Sabtu. Hari Sabtu itu seperti kita hari Jumat. Dikutuk jadi monyet, jadi babi. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad mancing di hari Jumat nggak jadi monyet. Sampai nggak sholat Jumat. Betul nggak? Umat Nabi Lut, Allah hancurkan negerinya sampai istrinya pun kena. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan sampai anaknya kena. Tapi lihat umat Muhammad, yang melacur tahunan nggak dilaknat, yang mabok tahunan nggak dilaknat, yang berjudi tahunan nggak dilaknat, yang berbuat maksiat nggak dilaknat. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Ada Rasulullah. Dan Rasulullah pernah minta kepada Allah, ya Allah, jikalau kau sayang kepadaku, ya Allah, berikan kesempatan umatku tobat, ya Allah. Bagaimanapun aku tidak ridho kalau umatku masuk neraka, ya Allah. Akhirnya Allah menjawab, ya Muhammad, aku beri kesempatan umatmu tobat 1 tahun sebelum meninggal. Jangan ya Allah, besok bisa dibujukin lagi sama setan, maksiat lagi. Kalau begitu 1 bulan. Jangan ya Allah, setan lebih pinter. Kalau begitu 1 minggu, jangan ya Allah. Kalau begitu 1 hari, jangan ya Allah. Kalau begitu 1 jam, jangan ya Allah. Kalau begitu ya Muhammad, ini yang terakhir, jangan kau tolak. Aku beri kesempatan umatmu bertobat sampai rohnya di tenggorokan. Makanya kalau ada keluarga yang sakaratul maut, yang mau meninggal, jangan dibisikin warisannya. Babak berapa sih tanahnya? Emasnya di mana? Ya, duitnya di mana? Jangan. Ingatkan, suruh tobat. Kenapa? Setiap manusia punya dosa. Kenapa? Begitu dia tobat kepada Allah, dia ucapkan atubu ilallah taubatan nasuha. Saya bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Sebelum rohnya di tenggorokan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kan kita nggak tahu, Pak, yang meninggal itu sudah tobat atau belum. Kita nggak tahu. Maka oleh karena itu, ini jasanya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, umat Nabi Muhammad ini nggak ada yang panjang umur, Pak. Paling panjang 100, itu pun sudah jarang. Betul nggak? Sekarang 40 tahun udah bengek, 40 tahun udah kena stroke, bener. Udah macam-macam. Tapi kenapa umurnya pendek, ibadahnya sedikit, kok mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat? Umat Nabi Musa umurnya ratusan tahun, umat Nabi Isa umurnya ratusan tahun, ibadahnya ratusan tahun. Tidak boleh mendekat ke syurga sebelum kita umat Muhammad masuk ke dalam syurga duluan. Apa enggak berterima kasih kita kepada Allah? Kita bisa ngedidik istri kita sampai menjadi mar'atun sholihah. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Kita bisa ngedidik anak kita karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu saudara-saudara, ada kelompok-kelompok yang mengaku Islam, padahal hakikatnya mereka itu bukan orang-orang yang cinta Nabi Muhammad SAW. Oh, jangan mengkultuskan Nabi Muhammad. Larang Allah yang nyuruh kita mengkultuskan kok. Mana dalilnya, Beb? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang agung. Saya mau tanya, ada nggak ayat itu jatuh kepada Nabi Adam? Ada nggak ayat itu untuk Nabi Musa? Ada nggak ayat itu untuk Nabi Isa? Ada nggak ayat itu untuk Nabi Ibrahim? Tidak, untuk Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad kata Allah manusia yang paling super akhlaknya.
Allah yang ngajarin Pak. Maka oleh karena itu jangan terpengaruh dengan faham-faham yang gak suka maulid. Biarin gak doyan maulid, biarin gak demen sholawat. Yang penting kita harus istiqomah membaca sholawat dan mengadakan maulid. Dan saya ingatkan ibu-ibu bapak-bapak, baca maulid itu jangan tiap maulid doang. Kalau bisa tiap seminggu sekali, ya. Tiap seminggu sekali kita baca maulid di rumah kita. Alhamdulillah sekarang di rumah Bapak Haji Suryadi tiap malam Jumat diadakan pembacaan ratib dan maulid. Ayo kita datang, ayo kita hadir. Disitulah tempat Allah membuka segala hajat maksud kita. Barangkali ada di antara kita yang lagi susah, utangnya belum kebayar. Barangkali di antara kita yang ada masalah dengan keluarga. Dengan rame-rame kita baca ratib, dengan rame-rame kita baca sholawat. Ya Allah, mohon berkahnya sholawat dan berkahnya maulid, berkahnya ratib. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya supaya saya bisa bayar. Ya Allah, diijabah oleh Allah Ta'ala. Ayo saya minta masyarakat Cilangkap ini tiap malam Jumat datang ke rumah beliau, kita baca ratib bareng-bareng. Kenapa? Bukan beliau kepengen orang banyak, bukan. Saya yang kepengen. Kalau yang baca ratib ada 100 Pak, apa enggak manjur doa kita? Kalau yang baca sholawat sampai 100 orang, apa enggak manjur doa kita? Semakin banyak yang membaca, semakin gobul hajat kita. Coba saya minta kepada bapak-bapak, mampu enggak baca ratib 40 kali? Enggak mampu, saya sendiri juga enggak kuat. Berapa jam? Tapi kalau kita kumpul 50 orang, lebih dari 40. Ibu datang, bawa berapa orang? Nanti ibu punya teman, punya jamaah ikut baca ratib, berarti ibu sudah baca ratib begitu banyak. Maka oleh karena itu saudara-saudara hadirin, dengan peringatan maulid ini bukan sekedar peringatan, tapi juga merupakan tanbih, merupakan teguran dari Allah supaya kita ingat akan perjuangan Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, dan juga kita supaya bersatu kembali sebagaimana Nabi Muhammad mempersatukan kita sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin nanti akan disambung oleh guru kita Kiai Haji Khairuddin dari Banten. Mudah-mudahan nanti beliau akan menyampaikan lebih panjang. Saya bukannya nggak mau lama ya. Saya dari tempat ini pulang besok sebelum subuh saya harus berangkat keluar kota supaya saya ada waktu untuk istirahat. Dan saya minta doa dari antum semua biar Allah panjangkan umur saya, Allah angkat penyakit saya. Terus terang, Masjid Al Khair ini kenangan saya dari saya masih muda, dari tahun 89 saya sudah ceramah, masih almarhum Haji Muhasan, Haji Muhammad Nasir, dan masih ada anaknya, keluarganya. Saya hadir kemari demi Allah, saya nggak nyari apa-apa. Ini merupakan salah satu tanda kenangan saya dunia akhirat. Kenapa? Ada orang-orang yang ada di dalam hati saya. Haji Muhammad Nasir, kemudian Haji Muhasan, dan para haji-haji yang lain yang jadi pengurus masjid ini yang sekarang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah sekarang diteruskan, dilanjutkan oleh Bapak Haji Rojali dan ikhwannya dan kawan-kawannya. Mudah-mudahan menjadi kenangan abadi dunia akhirat. Di dunia kita ketemu, insya Allah nanti di akhirat kita ketemu di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.